ya. Silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, komunitas pecinta ilmu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu. Sebelum mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Arjanto, tinggal di Batam. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, mohon sebutkan nama dan daerah asal. Mulai dari Pak Ali, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman. Saya kebetulan berasal dari Sumatera, Pak. Sumatera Utara, Sibolga tepatnya. Nah, saya saat ini sedang ada di wilayah Ciseeng, Bogor, Jawa Barat. Nah, mungkin itu saja Pak Agung, apa lagi kira-kira? Ya, cukup itu dulu Pak. Ya, selanjutnya ke Pak Muji, silakan. Oh, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama panggilan saya Muji, tapi nama lengkapnya Mujiono. Biasanya orang manggil saya lengkap lagi namanya Mujiono Patikawa. Patikawa itu patah hati karena wanita. Sebenarnya. Sementara saya ada di Medan, ya, saya ada di Medan, tapi saya warga Jayapura, Papua. Sementara itu saja, saya pikir sudah cukup. Boleh Pak. Terima kasih. Sekarang ke Aki Wiji, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Santoso, asal dari Mojokerto, Jawa Timur ya. Ustaz. Ya, itu ada di sini Asus siapa ya? Aslansa. Oh, silahkan Pak. Aslansa belum aktif itu? Belum aktif ya? Belum aktif. Baik. Terima kasih. Saya membuka dengan mengenalkan nama dan daerah. Siapa tahu dari teman-teman kita ada yang kebetulan melewati, jadi bisa singgah. Bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia yang berbangsa dan bersuku-suku untuk saling lita'arofu, saling mengenal. Baik, selanjutnya untuk kajian malam hari ini, saya silakan kepada Ustadz Rio. Tafadhol Ustadz. Itu Pak Azlan baru ada tuh, baru nongol tuh, belum kenalan tuh. Azlan, Pak Aslan, perkenalkan diri. Assalamualaikum Pak Aslan. Silakan memperkenalkan diri, nama dan daerah asal. Silakan. Nama saya Azlan dari Cilacap, Jawa Tengah. Oh. Cilacap. Ini saya baru pertama memakai sini. Gimana ya? Ya. Kurang masih tidak. Ya Pak, semua kita masih baru pakai mungkin yang. Baik, selanjutnya saya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Ustadz Rio. Silakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Pak Agung selaku moderator pada malam hari ini. Dan yang saya hormati juga seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu tetap semangat ya. Di sini yang baru bergabung siapa? Pak Wijianto. Pak Ali udah kemarin sudah ya? Pekan lalu ya? Sudah. Pak Ali sudah ya? Azlan Syah Sudah. sudah ya? Mas Azlan Syah apa baru gabung juga? Baru. Baru gabung ya, oke. Nanti saya akan sedikit memperkenalkan ya ininya. Kita akan mulai. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, memberikan kita kemudahan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Saya sekali, kemudian diikuti sekali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka bersama-sama ya dengan doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa pembersih hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian dilanjut kepada kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doa keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah kita sudah membuka kegiatan pada malam hari ini dengan tilawah Al-Quran, dan kita juga buka dengan doa. Untuk pertama, kita luruskan lagi niat kita, ya. Kita luruskan lagi niat kita belajar di sini apa? Kita bergabung belajar di sini apa? Karena kebanyakan orang itu melakukan amal, niatnya sedikit. Melakukan satu perbuatan, niatnya sebagai rutinitas. Seperti kita sholat, ya sholat sering, lama menjadi rutinitas. Ya, padahal kalau kita niatnya banyak, maka mendapatkan pahalanya banyak. Apa Ustadz? Kalau kita ibadah niatnya banyak itu seperti apa? Seperti kita sholat, niatnya pertama ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti Allah akan cinta kepada kita. Kedua, saya sholat, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sholat karena saya cinta kepada Allah. Saya sholat agar masalah kehidupan saya selesai. Saya sholat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semakin banyak niat yang kita niatkan, ya, maka semakin banyak juga amalan pahala-pahala yang kita dapatkan. Nah, itu yang pertama. Saya pribadi khususnya, dan saya mengajak kepada teman-teman semua, yuk kita luruskan lagi niat kita apa. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita hanya iseng-iseng aja, ya dapatnya iseng-iseng. Atau niatnya coba-coba, ya dapatnya coba-coba. Tapi kalau niat kita, saya ingin belajar, saya ingin memperbaiki diri, seperti gelas yang kosong, ya. Apabila gelas itu kosong, kalau dia terisi terus, maka dia akan banyak, ya. Tapi kalau dia merasa sudah paham, maka nanti airnya tidak akan terisi, akan tumpah. Maka seperti gelas kosong selalu, agar mendapatkan ilmu yang banyak. Dan kita berharap semoga mendapatkan ilmu yang berkah. Kita akan langsung masuk materi, karena di sini ada Pak Muji, ya, dan ada beberapa. Mungkin sedikit saya akan memperkenalkan profil saya. Sebentar, ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan, ya? Sudah. Oke. Oke, kita akan belajar, ya. Sedikit saya akan mereview atau memperkenalkan diri saya, karena ada teman kita yang baru bergabung. Nanti kita akan lanjut materi yang melanjutkan materi yang minggu lalu. Ini profil saya, yaitu nama saya Rio Giovanni Nur Muhammad atau Muhammad Umar di sanad saya. Saya membangun komunitas pencinta ilmu ini pada tahun 2018. Ini 2018 lalu saya bangun. Berawal dari minimnya orang-orang, sulitnya orang-orang belajar. Ingin belajar sulit di mana? Terutama untuk orang-orang yang sudah berumur, udah umur 40-an, 50-an, mau belajar, kemudian bingung belajar di mana, sekolah lagi juga tidak mungkin, pesantren lagi juga kayaknya tidak mungkin, ya. Nah, kemudian sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan pekerjaan, PT-nya. Nah, dari situ saya mencoba untuk membangun pencinta ilmu ini. Jadi orang-orang yang masih semangat belajar, tidak memandang usia, maupun usianya mau 50, 60. Alhamdulillah di sini ada yang usianya 60-an, ya. Alhamdulillah ikut belajar, semangat belajarnya dari situ.
Dan dari mana saja. Ada yang dari SMP. Kemarin ada yang daftar dia masih SMP, pengen ikutan belajar, alhamdulillah ikut belajar. Dari situlah dari prihatinan saya kepada masyarakat yang dia itu pengen belajar tapi bingung mau belajar di mana, terutama belajar ilmu agama. Kemudian selain itu saya juga di komunitas Hafiz on the Street ya, dan saya juga trainer metode menghafal sebelum tersenyum, dan saya guru di SMP Islam Teratai Putih Kober, yaitu ada di Bekasi, dan saya pernah pesantren yang pernah belajar di Ashifa, di Al Khairat, Darul Inat, Al Fatah, Walugo, dan Al Falah Amsilati. Jadi nama saya tuh kalau di sanad kayak Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan sanad ilmu lainnya, nah itu saya namanya Muhammad Umar. Jadi ini nama dari kiai saya. Udah, kita lanjut saja ya. Kita langsung ke materi. Kita sekarang materi 6 ya, Pak Agung. Iya betul, Ustaz. Ya, sekarang kita masuk. Iya betul. Kita akan masuk materi 6. Teman-teman yang baru bergabung tidak perlu khawatir, nanti materi akan kita bagikan ya. Materi kita akan bagikan di grup. Silakan teman-teman mempelajari. Insya Allah nanti akan ada ujiannya, akan ada tesnya. Kemudian setelah satu materi selesai, nanti akan ada sertifikat ya. Dapat sertifikat bagi yang bisa, bagi yang lulus. Karena ada kenapa seperti itu? Karena ada orang-orang yang dia hanya ikut gabung saja di grup, tetapi tidak ikut belajar. Gitu. Saya belajar dari tahun-tahun lalu, itu hanya ikut di grup saja. Kemudian kita membagikan sertifikat itu hanya yang penting ada di grup, bagikan gitu. Enggak. Kemudian mulai tahun ini yang ikut belajar maupun dia ada di grup tetapi dia tidak ikut belajar, maka tidak mendapatkan sertifikat. Jadi yang mendapat sertifikat materi pembelajaran adalah ya orang-orang yang dia ikut belajar dan mengikuti tes, tapi tidak mudah kok, tidak sulit tesnya, gampang. Ya seputar materi pembelajaran saja. Nah, nanti untuk teman-teman yang baru bergabung, insya Allah nanti akan ada materi dari awalnya, tapi untuk saat ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu. Ya. Layar sudah kelihatan ya di HP teman-teman ya, di laptop ya. Sudah ya, oke. Sekarang kita masuk ke makharijul huruf 6 atau makharijul huruf 6, nggak ada ya makharijul huruf 6 ya. Itu makharijul huruf H ya adanya. Oke. Ya, H ya. Sekarang kita masuk makharijul huruf H nomor 6, yaitu teman-teman bisa baca, yaitu tenggorokan bagian tengah ya. Makharijul huruf H, tenggorokan bagian tengah. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ada gambar ya, gambar mulut ya, gambar wajah orang. Kemudian ada warna ungu di sini. Ada warna ungu, ini adalah H. Ya. Diingat-ingat rumusnya tenggorokan bagian tengah. Ya, tenggorokan bagian tengah. Gimana kita akan simulasikan ya? Kita akan gambar ini adalah H, tenggorokan ya. Ini adalah tenggorokan. Nah, sebentar. Ini tenggorokan, kemudian ini ada hamzah, ada H, kemudian ada apalagi ain, kemudian ada H, kemudian ghain, kemudian ho ya. Ini adalah badannya. Nah, ini badan.
Ini mohon maaf ini kalau gambarnya agak jelek. Ya mohon maaf kalau gambarnya agak jelek. Ini H adanya di sini. Ya, H adanya di sini. Ya. H coba H. H ya. Jadi H ini namanya bisa dibilang H tipis ya. Kalau yang bawah itu H tebal ya. Kata gampangnya gitu. Ada H tipis, ada H tebal. Kalau H tipis itu dia tidak ada tekanan. Dia langsung los gitu. H. Coba bisa dicontohkan H. Ya, H. Kalau dia berlebihan, dia bisa sampai ke H. Makanya jangan sampai berlebihan. Kalau dia berlebihan, maka dia ke H, tetapi ke H. Ya, yang benar adalah H. Kita akan bacakan contoh ya. Kita akan bacakan contoh surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan teman-teman mengikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alham. H. Ya. Alham. Jadi suaranya itu suaranya lepas. Alham. Ya. Alhamdulillahi. Nah, kalau hi ya, lillahi kan gini lillahi bunyinya ya. Lillahi gini ya. Lillahi. Kalau ini H besar apa H kecil? H besar. Ini H besar. Maka bunyinya dia letaknya di sini H besar I. Tetapi kalau alhamdu ya alhamdu kan hanya H kecil ya. Hanya kan H kecil. Maka alhamdulillahi I-nya gede, I-nya kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang lagi. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kita baca pertama H kecil, kedua H besar. H. Ya, kita bedakan ya, kita bedakan antara H besar dengan H kecil. H. Sekarang kita kebalik ya, awalnya H besar, kemudian selanjutnya H kecil. H. Iya ya, bisa ya. Sampai sini sudah paham? Insya Allah. Sudah mengerti ya antara H besar dengan H kecil. Hi hubah ya semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Silakan Pak Agung tunjuk temannya satu, siapa yang akan membacakan contoh. Silakan Pak Muji. Oke, Pak Muji. Silakan teman-teman mempersiapkan Al-Qur'annya ya. Mempersiapkan Al-Qur'annya, kita akan membacakan contoh ya, nanti per huruf kita akan bacakan contoh. Silakan Pak Muji pilih surat, terserah surat apa ya, juz 30 juga nggak apa-apa. Yang ada H-nya, yang ada H kecilnya. Yang ada H-nya. Iya. Al-Ikhlas juga bisa, no Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oh gitu. Terserah pilih surat apa aja yang ada H-nya. Al-Fatihah aja lah. Boleh silakan, terserah. Terserah.
Terserah Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. Coba Pak Muji hafal surat ini. Surat apa yang ada hanya ya? Al-Fil ayat 1, coba Al-Fil ayat 1. Al-Fil. Iya, alam taro. Al-Fil. Apa ya? Al-Fil, alam taro, Al-Fil, Al-Fil. Alam taro kaifa fa, itu ayat 1-nya aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Asha ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana H besar, mana H kecil. Ya. Sampai di H ada pertanyaan? Tidak? Sudah mengerti? Sudah paham ya? Paham, insyaallah. Oke, paham ya. H adalah tenggorokan bagian Tengah. tengah. Namanya huruf apa? H. Namanya salah satu huruf halki. Khalqiyah. Iya, Al-Fil. huruf tenggorokan. Kita lanjut ke nomor 7, yaitu kho. Ya, kho, makharijul huruf kho adalah tenggorokan bagian atas. Ya, ini ada gambar wajah. Ini ada warna ungu ya. Di sini tenggorokan bagian atas. Ya, tenggorokan bagian atas. Ya, ini tenggorokan bagian atas yaitu di sini. Ya, ini adalah kho. Nih, tenggorokan bagian kho ya, kho. Ya. Khohi khubah. Yuk semuanya. Khohi khubah. Ya, kho. Khohi khubah. Khohi khubah. Bah. Bah. Di sini harus diperhatikan ya. Bah. Di sini banyak yang salah. Di sini banyak ada banyak yang salah. Ada beberapa yang salah, yaitu kita lihat ya. Kalau kho itu adalah K H O ya. K H O ya. K H O kalau apa? Kalau ditulis di Indonesia. Ada orang yang membacanya seperti ini. Membacanya ho. Ya, ada orang yang membacanya adalah ho. Kenapa? Bedakannya dari mana? Dari getaran. Ya, dari getaran. Jadi, kalau dia membaca ho, tidak ada getaran, jadinya ho. Hurufnya H yang bersuara ho. Sampai sini paham? Insyaallah Paham ya. Makanya ketika kita mengucapkan huruf kho itu harus digetarkan. Ya. Jangan sampai nanti ho. Nanti kalau ho doang nggak ada getarannya, maka dia seperti H tapi suaranya ho gitu. Ya. Kita akan bacakan satu ayat yang ada kho ya, ada kho-nya. Surat apa? Ada teman-teman mungkin? Ayat 2. Surat apa yo? Surat Al-Fatihah ayat 2. Apa Pak? Surat Ad-Duha. Az-Zalzalah ya? Ya, Al-Zalzalah. Oke. Wa
Ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Yuk semuanya. Wa Rojatil ardu asqalaha. Asqalaha. ya wa kalau ini contohnya kho yang berharokat su. Wa Ardu asqalaha. Oleh Pak Agung. Siapa lagi yang membacakan contoh nih? Boleh ditunjuk temannya. Yang ada Pak siapa? Akhir Wiji, Pak Wiji. Pak Wiji. Ya. Halo Pak Wiji. Pak Wiji. Selamat, Anda kurang beruntung. udah kayak undian ya. Pak Ali tetap ada ya? Coba Pak Ali. Wa Ayo, terserah Pak Ali mau baca ayat berapa Pak Ali. Kho. Maaf, apa namanya? Ada saya tinggal sebentar. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Oke, santai. Kita saya aja ya yang baca ya. Ada surat ya. Kita baca surat Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Ya, semuanya. Min syarri ma khalaq. Iya. Jangan kholak ya. Kalau kholak nanti dia ha suaranya ho. Makanya digetarkan jadinya ho. Ya. Ya, sab nih. Di sini ada 2 di ayat Al-Humazah ya. Al-Humazah ayat 2. Diperhatikan. Yang buka Al-Qur'an, yang depannya ada Al-Qur'an boleh dibuka surat Al-Humazah. Ya, surat Al-Humazah ayat 3, mohon maaf, ayat 3. Ya kan hak kecil ya. Ya, di sini ada ya. Ya nih. Ya sabu ya, ada ya. Ya. Ada ya sabu ya. Nih. Ini ya sabu. Oke. Ya sabu annama lahu akhlada. Yuk semuanya. Ya. Yahsabu Oke, sekarang saya mau baca satu orang satu ya. Oke, saya mau ke Pak Agung dulu ya. Pak Agung. Oke, Pak Agung. Saya baca sekali, Pak Agung ulangi sekali ya. Oke. Saya akan baca surat Al-Qari'ah ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinu. Yuk, diulangin. Wa amma man khaffat mawazinu. Alhamdulillah, good, mantap. Kemudian ada siapa yang aktif? Pak Wijia. Pak Muji aktif ya? Siap. Oke ya. Saya akan bacakan surat. Bentar saya cari dulu ya. Surat Az-Zalzalah ayat 8. Ya, ayat 7. Ayat 7, mohon maaf, ayat 7. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin, tin ya, bukan ting tapi tin ya. Karena itu idhar halki. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Diulangin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Alhamdulillah. Ini bacanya udah bagus-bagus semua. Udah mantep-mantep dah pokoknya. Kita akan hapus dulu yang ini. Ya.
Yang penting kita harus membedakan antara kho sama ho ya. Ya, kho yang ada getarannya sama ho nggak ada getarannya. Sebatas mana getarannya Ustadz? Yaitu yang penting ada getarannya. Kho ya. Tidak terlalu banyak artian itu, dalam arti terlalu banyak ini di sini yaitu terlalu panjang. Kho gitu. Kayak gini. Misqala dzarratin kho, kayak terlalu berlebihan kho-nya. Yang penting ada getarannya kho, itu sudah dianggap benar. Kayak inna rabbihim bihim yauma idzil la khabir ya. Oke. Kemudian sampai kho sudah paham, sudah mengerti ya. Insyaallah paham. Sudah. Kita akan lanjut ya. Kedelapan yaitu dal. Dal ya. Perhatikan ini. Punggung ujung lidah. Ya, perhatikan rumusnya. Ya, rumusnya tolong diperhatikan dan diingat-ingat. Punggung ujung lidah. Ya, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Sampai sini paham? Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Kita akan gambarkan. Di sini kita akan hapus dulu ya. Oke. Perhatikan. Pertama kita akan belajar dulu ininya. Ini lidah ya. Ini gambaran lidah kita. Kemudian kita bagi 3. Ya, pertama teman-teman harus tahu dulu ini bagi 3. Ini namanya ujung lidah. Apa namanya ini? Ujung lidah. Ujung lidah. Ntar aku ganti dulu warna ya. Agar beda warnanya agar beda. Ini namanya ujung lidah. Ini namanya punggung ujung. Ya. Ini namanya punggung ujung. Ini namanya tengah lidah. Ini namanya pangkal lidah. Ya. Rumusnya gimana kalau dal? Ada yang masih ingat? Punggung ujung lidah. Ya, punggung ujung. Iya, berarti punggungnya. Ya, berarti punggungnya, bukan ujungnya. Punggung ujung lidah. Ya. Di sini. Ya, di sini ada angka 1, ini adalah ujung. Nah, angka 2 ini adalah punggung. Angka 3 ini adalah tengah lidah. Pangkal lidah, nah ini adalah nomor 4. Nah, nanti keluar makhrajnya ada semua tempat-tempatnya. Sekarang kita ke ini rumusnya ya. Perhatikan. Yang warna hijau, warna kuning aja ya. Siapa yang giginya warna kuning? Ya, yang kuning itu adalah gigi ya. Yang kuning itu gigi, kemudian yang merah ini adalah gusi, langit-langit mulut ya. Nah, ya. Apa rumusnya gimana? Ulangi lagi. Rumusnya? Punggung ujung lidah mengenai gigi seri atas. Punggung ujung lidah mengenai jari gusi. Coba sekali lagi. Nih. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Oke, sini ya. Dari sini kita akan kupas tuntas. Nah, di sini. Berarti punggung. Yang sokat adalah ininya. Di sini nih. Tes. Nah, di sini kena. Nah, disinilah keluar. Di
Sini adalah keluar da. Dal. Coba Dal. dirasakan dal. 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 Ya. Dal. Kita udah belajar ta ya. Udah ya belajar ta waktu lalu ya. Oke. Saya akan gambarkan lagi ya, biar agak ini. Ini ta ya. Ta. Ini ta. Punggung ujung lidah ya. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya Gusinya. ya. Sama ya. Ta sama da itu sama. Bedanya di mana? Bedanya itu di sini. Ini tempat, jangan ganti warna, jangan sama warna. Da. Di sini tempat tumbuhnya gigi adalah tempatnya ta. Ini ta, tempatnya ta. Ta. Kemudian geser sedikit ya, geser sedikit aja. Itu namanya da. Da. Ya. Jadi dia itu makhraj yang sebelahan, tetanggaan. Hanya saja digeser sedikit agak ke dalam, tada. Atau seperti ini. Teman-teman bisa rasakan ya, teman-teman bisa rasakan bentuk atas langit-langit mulut. Masih seperti ini bentuknya. Agak kayak lengkung gini ya. Bener nggak? Agak lengkung kayak gini kan? Oke. Sekarang saya agak mempermudah lagi pemahamannya. Oh salah. Saya ulang lagi ya. Ini gigi, maaf tadi kehapus. Nah, ini gigi. Kemudian yang ini adalah gusi. Ini gusi agak ke sini ya. Ini gini. Kemudian ini adalah di sini tempat tumbuhnya gigi adalah ta ya, di sini ta. Kemudian di sini nih pas lingkungan ini pada da. Ya. Nah, jadi yang lidahnya ini tada. Ya. Tada, dirasakan tada di sini tempatnya. Tada. Data. Bener nggak? Ya. Ya. Ya kalau ta itu di tempat tumbuhnya gigi ya. Ta itu di tempat tumbuhnya gigi. Kalau ta, kalau da itu agak ke dalam dikit. Dikit aja agak ke dalam dikit aja. Maka bunyinya da. Tada. Tada. Kita akan membacakan contoh yang huruf dengan da ya. Wal adiyati dhabha. Yuk semuanya. Wal adiyati dhabha. Oke ya. Wal adiyati ya, di ya. Wal adi. Dadi dubad. Yuk semuanya. Dadi dubad. Iya. Dadi dubad. Dadi dubad. Ya, jadi makharijul huruf dia apapun harokatnya dia itu ya mau dia fathah, mau dia kasroh, mau dia doma itu tempatnya sama di sini aja ya. Jadi makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluarnya huruf ya.
Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi mau dia harokatnya fathah, kasroh, doma, atau mungkin fathatain, kasrotain, domatain, atau dia sukun, ya, atau dia berharokat sukun, maka harokatnya, maka makharijul hurufnya tetap sama, yaitu tempat-tempat yang sudah kita pelajari. Ya, sampai sini sudah paham? Insya Allah. Ya. Al-Humazah ayat 2, ya, bisa dibuka Al-Humazah ayat 2. Ya. Kita langsung ini, ya, udah 2 ya, ayat 2. Alladzi jama'a malau wa addada. Yuk semuanya. Alladzi jama'a malahu wa addada. Ya, perhatikan di sini. Ya, di sini apa? Di sini keluarnya makhraj apa di sini? Ta dan da. Ya, di sini ya, yang sini ya, yang apa nih nomor 2? Ya. Nomor 2 namanya apa nih? Punggung ujung Iya, nomor 2 punggung ujung, punggungnya ya. Jadi lidah itu lidah punggungnya. Kalau ini ujungnya, ujung lidah. Kita akan masuk ke sini. Ke mana? Za. Kan 8 udah ya, dal ya. Kemudian kita ke za biar nyambung ya. Biar nyambung dengan materi. Za, yaitu ujung lidah. Ya. Ujung lidah yang menyentuh ujung 2 gigi seri atas. Ya, ingat-ingat. Ujung lidah yang menyentuh ujung 2 gigi seri atas. Nih kayak gambar yang ada gambar di sini. Za ya, ada za di sini. Ini ujungnya, bukan punggung ya. Bukan punggung tetapi ujung. Ya. Nih, berarti di nomor 1 keluar makhraj apa? Zal. Zal ya, zal. Yang ada titik, yang ada titiknya, zal. Keluarlah ini, yaitu makharijul huruf zal. Maka kita ganti ini yang warna abu-abu. Zal tuh adanya di mana? Di sini. Seret. Ya enggak? Zal, keluarlah makharijul huruf zal. Ya, zal. Zal. Zal, dal, ta, za. 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 Jadi di dalam surat Al-Humazah yang kita baca ya, Al-Humazah 2 tadi, allazi, perhatikan ya, allazi, bukan aladi tetapi allazi. Allazi Ya, allazi jama'a malau wa addada. Di situ ada zal dengan ada da. Coba siapa yang mau membacakan? Pak Agung boleh ayat 2 Al-Humazah. Ya. Allazi jama'a malahu wa addada. Oke, Pak Muji. Allazi jama'a malahu wa addada. Iya. Ya, bedakan antara da dengan za. Ya. Allazi jama'a. Kita akan contoh lagi. Nih contoh lagi, perhatikan. Dan jangan berlebihan ya, jangan berlebihan seperti ini contohnya. Merah gigi ya, merah gigi. Merah gigi. Kemudian kuning ada lidah. Jangan terlalu berlebihan sampai sini. Kalau berlebihan berarti dia kenanya apa? Punggung ujung, tidak mengenai ini. Itu adalah salah. Yang benar adalah ini.
ujung. Ya, ini. Za. Makanya ketika kita za, ya, ditempelkan aja ujungnya za. Dan nih harus diperhatikan juga. Dan kalau huruf za yang ada titiknya ketika berharokat sukun tidak boleh dipantulkan. Tidak boleh dipantulkan karena dia bukan huruf da. Kalau da yang ada yang enggak ada titiknya baru boleh dipantulkan. Ya. Kita akan bacakan lagi. Di sini ada yang menemukan zal tetapi berharokat sukun. Yuk, ada nggak? Boleh bantu saya untuk mencari zal tetapi berharokatnya sukun. Kita cari ya. Zal berharokat sukun. Jaga. Nih ada Al-Qadar ya. Coba dibuka surat Al-Qadar. Al-Qadar ya. Al-Qadar ayat 4. Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Ayat 4. Saya baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni. Bukan biidz. Kalau ada ide berarti itu dipantulkan. Berarti gimana bacanya? Fiha biizni. Ya. Tidak biide yang ini contoh salah. Yang saya bacakan adalah contoh salah. Fiha biizni. Kadang tidak terasa. Pantulan-pantulan seperti itu kadang sudah tidak terasa. Makanya kita harus latihan terus agar lidah kita tuh refleks ya. Fiha biizni. Yuk coba semuanya. Fiha biizni. Wah, Pak Agung nih masih biizni. Coba ulangin. Fiha biizni. Iya, kalau Pak Muji tadi udah biizni. Oke, Pak Agung juga. Ya. Nah, jadi teman-teman dihafalkan rumusnya, kemudian dirasakan. Ya, ketika membaca Quran dilatih. Ya, diingat rumusnya, dilatih. Nanti kalau sudah terbiasa, maka lidah itu akan refleks sendiri. Jadi, makharijul huruf itu sebenarnya adalah belajar mempermainkan lidah. Ya. Di sini ada yang suka mempermainkan lidah. Mempermainkan wanita. Jadi, belajar makharijul huruf itu pinter-pinter kita mempermainkan lidah. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah terbiasa membaca Al-Quran itu dengan makharijul huruf, maka kita akan lidah itu akan nanti akan ke tempatnya. Ya. Nah, makanya za ini kalau harokat sukun dia tidak dipantulkan. Sudah sampai makharijul huruf 9. Tanggung satu lagi ya. Siap. Nggak apa-apa ya, satu lagi ya. Siap. Oke, sampai 10. Ya. Ro. Ya, perhatikan. Ujung lidah. Nih, ini bukan punggung ya. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Ro. Ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Kita langsung simulasi. Ini apa? Da, ya, za,
Tadaro. Jadi ro itu sama seperti tempatnya apa? Tempatnya apa? Dal. Tempatnya dal. Bedanya apa? Bedanya? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Bedanya kalau ro ya ujung lidah menyentuh gusi. Bedanya apa? Sedangkan dal itu punggung ujung lidah menyentuh gusi. ya benar sekali ya. Jadi bedanya apa? Bedanya itu ini gigi ya, ini gusi, ini gigi. Maka kalau ro di sini, jadi ada ininya, ada tempat-tempatnya nih di sini. Oh, ntar saya ganti warna biar agak paham dikit. Ada tempat satu. Oke, lihat ya. Oh, warnanya merah nih, biru. Aku mau warna merah. Gigi, perhatikan. Oren ini adalah tak ya, tak. Kemudian agak ke dalam lagi itu dan agak ke dalam lagi yaitu ro ya. Coba tadaro. Dirasakan. Tadaro. Ya, dirasakan ini. Ro. Ini ta di sini tempat tumbuhnya gigi. Kemudian ya, agak nggak bagus. Ya. Di sini ta. Kemudian da. Kemudian ro. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau ini tak punggung apa ujung? Ujung. Hah? Kita lihat ya. Tak adalah punggung ujung. Ujung lidah. Punggung ujung ya. Oke. Kita ya. Berarti ini punggung ujung ya. Kodenya PG. Punggung U. PU. PU. Kodenya PU. Punggung ujung. Kalau dal? Sama. Ya, sama ya. Ujung. Dal itu punggung ujung. Kalau ro? Ujung. Ya, kalau ro itu ujungnya. Ro. Bukan punggungnya. Jadi ini ya, berarti yang di ujung setelah za apalagi yang keluar adalah Da. ro. Ya, tambah satu lagi ya. Ya, tambah satu lagi ya. Berarti yang ujung lidah yang keluar apa? Za dan ro. Ya, za dan ro. Za, ro. Ujung lidah. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Ya. Oke. Tadaro. Coba dirasakan. Tadaro. Tadaro. Iya, tadaro. Lidahnya agak ke dalam kan ketika mengucapkan huruf ro, agak ke dalam ro. Tetapi digetarkan. Lalu gimana Ustadz? Anak yang cadel. Ada kan anak yang cadel, anak yang nggak bisa mengucapkan huruf R atau ro, itu bagaimana dia baca Quran nggak? Tetap belajar baca Quran. Jangan sampai gara-gara dia tidak bisa mengucapkan huruf R
Jangan sampai dia tidak membaca Al-Quran gitu. Walaupun dia cadel, tetap belajar terus baca Quran, terus baca Quran. Bagaimana Ustadz, dia dosa apa tidak? Kalau kita membaca Al-Qur'annya niatnya belajar, maka tidak dosa. Makanya ketika kita membaca Al-Quran tuh niat dalam hati, ya Allah saya niat belajar Quran. Jadi apabila ada kesalahan-kesalahan yang kita baca, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Kadang perasaan kita itu benar, perasaannya benar. Padahal itu ada yang salah. Ya kita nggak tahu. Mungkin kalau malaikat mendengar bacaan Quran kita, ini bacanya apa sih gitu kan? Aduh bacanya nggak sesuai dengan pas nih gitu. Tapi kalau kita mentawadukan diri, merendahkan diri kepada Allah, ya Allah, saya bacanya belum benar nih, tapi saya mau istiqomah baca Al-Quran. Saya niat belajar baca Quran. Tolong apabila ada salah dibimbing. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ilham, memberi apa namanya itu ilmu-ilmu laduni. Ya mungkin teman-teman ada yang mengetahui istilah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang Apa langsung. itu ilmu laduni? Ilmu laduni itu ilmu yang langsung Allah beri kepemahaman langsung. Jadi tiba-tiba mengerti, jadi Allah langsung tiba-tiba apa? Paham gitu. Itu ilmu laduni. Yang tiba-tiba ngerti gitu. Oh kayak gini ya. Jadi pemahaman tiba, oh paham. Oh itu tuh ilmu, Allah langsung memberikan ilmu. Gitu. Langsung tiba-tiba membaca Quran, tiba-tiba oh kayaknya gini deh. Oh, nah, itu namanya ilmu-ilmu yang Allah langsung berikan. Karena pada hakikatnya pemahaman itu yang memberikan siapa? Allah. Kalau saya hanya perantara saja. Kalau saya hanya perantara, kadang saya memberi keterangan, ada yang paham, ada yang nggak paham. Bener nggak? Ketika guru menerangkan, ada murid yang paham, malah ada murid yang lebih paham lagi, dapatnya lebih banyak lagi. Ada yang murid dia tidak paham sama sekali, ya nggak? Nah, dari situ bahwa kita belajar bahwa ilmu itu yang memberikan adalah Allah. Makanya dari awal kita sudah doa, Robbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku ilmu. Makanya setiap kita belajar, kita niatnya belajar. Karena ilmu itu sangat luas. Gitu. Dengan kita niatnya belajar, maka nanti Allah akan memberikan banyak-banyak ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi, yang mungkin di luar dari pengetahuan kita. Yang aslinya kita dapat ilmu satu, karena kita berdoa, kita minta sama Allah dengan rendah hati mohon, kita langsung dapat 10 ilmu, langsung banyak. Nah makanya terus semangat belajar dimanapun, kapanpun, ya, istiqomah belajar, terus belajar dan belajar. Makanya tuh orang-orang yang masih belajar, masih bacaannya masih belum benar, jangan berhenti membaca Al-Quran. Terus aja membaca Quran sambil belajar, dibarengin gitu. Jangan sampai justru karena dia sering membaca Quran, nanti lama-lama akan benar. Sampai roh ini sudah paham ya? Insya Allah. Sudah paham. Okay. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai nomor 10, yaitu makharijul huruf ro. Ya, semoga materi pada hari ini bermanfaat. Ya, semoga materi ini dapat menjadi motivasi kita terus semangat membaca Al-Quran, terus semangat menghafal Al-Quran, ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah sudah malam ya, sudah hampir jam 10. Ya, saya mohon maaf ini kemarin agak tertunda ya. Jadi bisa belajar live-nya hari ini.
Ya. Nanti kita akan ada diskusi lagi di grup ya. Kalau kelas Ikhwan hari apa? Hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Kelas Ikhwan insya Allah hari Kamis ada diskusi malam-malam ya. Kayak gini juga obrolan aja di WA. Kalau belajar live seperti ini itu seminggu sekali. Ya, seminggu sekali ada belajar live langsung. Ya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau candaan saya yang mungkin kurang berkenan ya. Jadi kita di sini belajar santai, kayak diskusi ngobrol aja. Yang ada kopi sih, sambil ngopi kan enak ya, sambil ngopi ngobrol santai belajar. Terus belajar materi juga nggak langsung banyak sekaligus gitu, tapi sedikit-sedikit. Ada nggak paham diulangi lagi, nanti seandainya Ustadz saya belum paham materi ini, nanti saya ulangi lagi ya. Jadi kita pelan-pelan, makanya grup ini tuh lanjut terus dah, pokoknya nggak tahu sampai kapan ya. Sebetah-betahnya lah, semoga betah ya. Semoga banyak yang belajar, semoga banyak yang ingin belajar ya. Ajak teman-temannya, ajak mungkin Pak Agung punya teman-teman ya, Pak Muji ya, Pak Wiji atau Pak Ali punya teman-teman, mungkin ajak, ayo kita gabung belajar di sini bareng-bareng, kan seru ya. Kalau kelas laki-laki ini sengaja saya bikin kelas malam karena malam kan lagi santai ya. Kerjaan sudah kelar semua jam 8. Karena kan belajar live ini kan seminggu sekali. Emang aslinya sih hari Minggu, tapi ya kemarin ada kendala jadinya bisa hanya hari ini. Oke. Cukup sekian dari saya, nanti akan ditutup sama Pak Agung selaku moderator hari ini. Saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya, yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya, terus jaga silaturahmi di grup, kita ngobrol diskusi bareng-bareng di sini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pelajaran makharijul huruf dari jim sampai jim ha, kha, dal, zal, ra. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semua.